Selamat pagi. Silahkan masuk ya. Sebentar Mbak ya, sebentar ambil. Ya mau ngomong Mbak? Bentar ya. Enggak tolong dong. Dibuka aja. Temannya tahunya dikunci. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Bapak Dendi. Pak Dendi, suara saya bisa didengar nggih, Pak? Terima kasih untuk Bu Tanti ya yang ada di kampus Ungaran, Pak Dendi yang ada di kampus Kendal. Kemudian Pak Bambang di kampus Siliwangi serta Pak Awi di kampus Kartosuro. Untuk perkuliahan di pagi hari ini, Mas Mbak semuanya akan saya mulai. Terima kasih untuk Mas Mbak semuanya yang ada di kampus cabang juga ya. Pada pertemuan kedua di pagi hari ini, Mas Mbak semuanya kita membahas materi tentang teori manajemen ya. Teori manajemen. Nah, teori manajemen ini di dalam tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran diharapkan mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan mengenai evaluasi teori manajemen ya. Jadi tujuan pembelajaran ini Mas Mbak semuanya pastinya nanti Anda harus memahami kaitannya tentang evaluasi teori manajemen. Kemudian untuk evaluasi pemikiran manajemen. Nah, untuk evaluasi pemikiran manajemen, Anda bisa lihat dulu di dalam evaluasi
pemikiran teori manajemen, di sini ada teori manajemen kuno, ya. Kemudian teori manajemen klasik. Kemudian aliran perilaku, ya. Serta aliran kuantitatif, ya, Mas Mbak semuanya. Jadi ada evaluasi pemikiran manajemen ini, Mas Mbak semuanya, pastinya nanti Anda akan mengetahui satu persatu di dalam teori kaitannya teori manajemen ini. Serta teori manajemen kontemporer. Ada berapa Mas Mbak semuanya? Di sini ada 5 di dalam evaluasi pemikiran manajemen, ya. Ada teori manajemen kuno, saya ulangi, ada teori manajemen klasik, aliran perilaku, aliran kuantitatif, dan teori manajemen kontemporer. Oke, terima kasih Mas Mbak semuanya yang sudah bergabung di perkuliahan pagi hari ini, ya. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan lagi Mas Mbak semuanya, ya, untuk Mas Mbak yang baru bergabung, ya, silakan Mas Mbak semuanya nanti bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik, walaupun mungkin mengikutinya perkuliahan secara online seperti itu, ya. Dan terima kasih untuk di Mas Mbak semuanya yang ada di kampus cabang, di kampus Majapahit sini, ya, yang sudah mengikuti perkuliahan secara offline. Nah, tadi sudah mengetahui tentang evaluasi pemikiran manajemen. Sekarang kita akan mengetahui lagi Mas Mbak semuanya di dalam teori manajemen kuno, ya. Nah, untuk teori manajemen kuno ini ada Mesir kuno, ya, ada Sun Tzu, kemudian ada Machiavelli, dan ada Adam Smith. Ada berapa di sini Mas Mbak semuanya? Ada 4, ya. Nanti Mas Mbak semuanya akan mengetahui satu persatu, ya, satu persatu dari teori manajemen kuno ini. Kemudian Mesir kuno. Nah, Mesir kuno ini Mas Mbak semuanya, ilmu manajemen itu telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, ya. Dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir, kemudian piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Kemudian pembangunan piramida di Mesir ini tak mungkin terlaksana tanpa adanya seseorang yang merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan para pekerja serta mengontrol pembangunan, ya. Kemudian menurut Machiavelli, ini pemikiran dari Italia itu merumuskan beberapa prinsip manajemen dalam bukunya Discourse yang ditulis pada tahun 1531, yang berisi tentang organisasi itu akan lebih stabil jika anggota mempunyai kebebasan mengemukakan perbedaan dan menyelesaikan konflik tersebut dalam organisasi, ya. Kemudian satu orang itu bisa mendirikan organisasi, tetapi organisasi akan terus berlangsung jika diurus banyak orang dan orang-orang tersebut ingin mempertahankan organisasi tersebut, gitu, ya. Ini menurut Machiavelli yang pastinya Mas Mbak semuanya akan mengetahui di dalam bukunya Discourse ini pada tahun 1531. Kemudian manajer yang lemah itu bisa memegang wewenang dengan mengikuti manajer yang kuat, tetapi tidak mengikuti manajer yang lemah lainnya, ya. Ini Mas Mbak semuanya yang pastinya Anda akan mengetahui dari Discourse, ya, ditulis di dalam bukunya itu tadi tahun 1531, gitu, ya. Nah, ini kita akan mengetahui menurut pakar ahli Sun Tzu, ya.
Filsuf Cina Sun Tzu menulis buku The Art of Wars, ya, di mana ini merupakan ilmu perang Sun Tzu dapat diterapkan dalam ilmu bisnis. Penerapan tersebut pastinya berangkat dari pandangan adanya kesamaan antara medan pertempuran dengan pertempuran bisnis, ya. Kemudian strategi perang Sun Tzu itu dapat diterapkan dalam manajemen antara lain terkait dengan strategi yang dapat dirumuskan dalam satu konsep, yaitu kecepatan, kemudian dielaborasi lagi menjadi 3 konsep singkat, yaitu ada penjadwalan, kemudian momentum, dan durasi, ya. Ini filsuf Cina, Mas Mbak semuanya, ya, menurut Sun Tzu, ya. Kemudian ada Adam Smith, ya, ada Adam Smith, Mas Mbak semuanya. Adam Smith merupakan ekonom klasik yang hidup pada abad ke-18. Pada tahun 1776, Adam Smith mempublikasikan bukunya, di mana bukunya ini merupakan yang berjudul The Wall of Nation, yang mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi di dalam dari pembagian kerjanya, yaitu dari perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang, ya. Kemudian Adam Smith menggunakan industri pabrik peniti sebagai contoh, ya, sebagai contoh di mana Smith mengatakan bahwa 10 orang masing-masing itu melakukan pekerjaan khusus perusahaan, ya, khusus perusahaan peniti dapat menghasilkan kurang lebih 48.000 peniti dalam sehari, ya. Akan tetapi jika setiap orang itu bekerja sendiri menyelesaikan tiap-tiap bagian pekerjaan, sudah sangat hebat bila mereka mampu menghasilkan 10 peniti sehari. Jadi Mas Mbak semuanya di sini, ya, Anda memahami, ya, ketika peniti itu masing-masing apabila dikerjakan di mana kaitannya bisa menghasilkan 40.000 peniti ini, pastinya karena apa? Nah, karena ini melakukan pekerjaan khusus perusahaan peniti itu di mana ada pembagiannya, yaitu ada perinciannya seperti itu, ya, pekerjaan di dalam tugas-tugas yang spesifiknya. Nah, akan tetapi apabila hanya dia itu memperkerjakan membuat peniti itu dari awal sampai akhir di dalam satu hari, ya, itu misalkan dari awal sampai finishing itu hanya menghasilkan 10 peniti aja, itu sudah hebat. Nah, gitu ya Mas Mbak semuanya. Jadi artinya di sini Mas Mbak semua di dalam Adam Smith ini, di mana industri pabrik ini contohnya yang di peniti itu adalah pembagian pekerjanya, ya. Jadi Mas Mbak semuanya nanti akan memahami itu. Kemudian untuk Adam Smith itu sendiri, ya, Smith menyimpulkan bahwa pembagian kerja itu dapat meningkatkan produktivitas. Di dalam meningkatkan produktivitas itu tadi Mas Mbak semuanya, ya, adanya meningkatkan keterampilan dan kecekatan tiap-tiap pekerja. Kemudian menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas, serta menciptakan mesin dan penemuan lain yang dapat menghemat tenaga kerja. Ya, ini Mas Mbak semuanya penyimpulan di dalam pembagian kerja yang pastinya akan meningkatkan produktivitas, ya. Nah, tadi Mas Mbak semua pasti sudah tahu kaitannya teori ini, ya, dan pastinya tadi sudah dipahami dengan adanya contoh perusahaan peniti itu tadi, ya, ketika di dalam produktivitas itu adanya Mas Mbak semuanya
adanya pembagian kerja pastinya di sini akan apa? Akan meningkatkan keterampilan juga ya, kemudian kecekatan, ada juga menghemat waktu, serta pastinya akan bisa menghemat tenaga kerja, seperti itu ya. Kemudian untuk teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik ini kita ketahui Mas Mbak semuanya, yaitu menurut Robert Owen. Nah, kemudian untuk Robert Owen ini dari tahun 1771 sampai 1858. Kemudian untuk Carl Gibbs ya, ini dari tahun 1792 sampai 1871 ya. Kemudian untuk teori manajemen ilmiah ya, untuk teori manajemen ilmiah. Untuk teori manajemen ilmiah di sini Mas Mbak semuanya ada Frederick ya, Winslow Taylor itu dari tahun 1856 sampai 1915 ya. Kemudian yang kedua ada Franks ya. Ini untuk Frank B. Gilbert ya pada tahun 1868 sampai 1924, dan pastinya di sini ada Lillian Gilbert itu dari tahun 1878 sampai 1972. Kemudian ada Henry L. James ya, di mana untuk teori manajemen ilmiah ini dari tahun 1861 sampai 1919 ya. Kemudian setelah Anda Mas Mbak semuanya mengetahui teori manajemen ilmiah menurut beberapa, pastinya di sini ada beberapa pakar ahli tadi. Kemudian untuk teori organisasi klasik ini yang pertama adalah menurut Henry Fayol ya. Henry Fayol itu pasti Mas Mbak semuanya nanti akan familiar sekali, karena pastinya di dalam teori organisasi itu Mas Mbak semuanya di mana untuk pakar ahli yang paling banyak adalah di Henry Fayol. Nah, untuk teori organisasi klasik ini Henry Fayol dari tahun 1841 sampai 1925. Kemudian menurut Max Weber ya. Di Max Weber ini dari tahun 1864 sampai 1920 ya. Kemudian Mary Parker ini dari 1868 sampai 1933. Sedangkan untuk Chester ini ya, di dalam teori organisasi klasik ini dari tahun 1886 sampai 1961 ya. Nah, kita pastinya akan mengetahui Mas Mbak semua dari Robert Owen ya. Kita lihat untuk manajer pabrik kapas di Inggris ya. Pada waktu itu kondisi kerja di pabrik itu sangat buruk. Maka Owen sampai pada kesimpulannya bahwa manajer harus menjadi pembaru ya. Kemudian Owen melihat peranan pekerja itu bukan hanya merupakan input ya, tetapi merupakan sumber daya perusahaan yang signifikan. Owen memperbaiki kondisi pekerjanya dengan mendirikan tempat tinggal yang lebih baik ya. Ia mendirikan toko, tempat pekerja bisa membeli barang kebutuhan dengan harga murah, mengurangi jam kerja menjadi 10,5 jam ya, 10,5 jam ya. Kemudian per hari dari sebelumnya sekitar 15 jam.
ya sehari itu Mas Mbak semuanya, dan pastinya menolak pekerja di bawah umur 10 tahun ya. Nah ini Mas Mbak semuanya dari Robert Owen ya. Kemudian untuk Robert Owen ini masih berpendapat ya, dengan memperbaiki kondisi kerja atau investasi pada sumber daya manusia, perusahaan itu dapat meningkatkan output dan juga keuntungan. Manajer lain pada waktu itu lebih senang melakukan investasi pada sisi teknis, seperti investasi pada mesin, dan melupakan perbaikan investasi pada sumber daya manusia. Kemudian Owen memperkenalkan sistem penilaian terbuka dan dilakukan setiap hari ya. Dengan cara semacam itu, manajer diharapkan bisa melokalisasi ya masalah yang ada dengan cepat. Kemudian menurut Carles Bips ya, prinsip ilmiah dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya operasi ya. Kemudian di sini Mas Mbak semuanya, setelah kaitannya tentang on the economic ya of kaitannya tentang mesin and manufacture, ini menganjurkan pembagian kerja ya. Adanya pembagian kerja sehingga kerja itu atau operasi setiap pabriknya itu bisa dianalisis secara terpisah ya. Kemudian dengan cara semacam itu, training bisa dilakukan lebih murah. Pekerja yang melakukan pekerjaan itu yang sama secara berulang-ulang akan semakin terampil dan berarti semakin efisien. Nah, Mas Mbak semuanya, ketika pekerjaan itu dilakukan secara rutinitas berulang-ulang, pastinya akan semakin terampil ya, semakin efisien. Ini pionir manajemen ilmiah. Kemudian untuk Frederick ya, Frederick pada tahun 1911 ini diterbitkan buku manajemen ilmiah oleh Frederick ya, dengan judul Principle of Scientific Management ya. Mengembangkan ilmu ya untuk setiap pekerjaan. Kemudian memilih karyawan secara ilmiah dan melatih mereka. Mengawasi karyawan, pengawasan itu dilakukan secara ilmiah. Kerjasama antara manajemen dan pekerja itu harus ditingkatkan. Kemudian menurut Frank, di sini ada Frank B. Gilbert ya, di mana Mas Mbak semuanya dari Frank B. Gilbert ini ada, dan juga ada Lilian ya, ada Mericomation, di mana sebuah alat yang dapat mencatat setiap gerakan yang dilakukan oleh pekerja dan lamanya waktu yang dihabiskan untuk melakukan setiap gerakan. Alat ini digunakan untuk sistem produksi yang lebih efisien ya. Itu kaitannya Mas Mbak semuanya di nanti Micromotion. Studi pada pekerjaan tukang batu, metodenya mengurangi pergerakan fisik dari 18 gerakan menjadi 5 gerakan, dan pastinya akan meningkatkan output ya 200 sampai 300% ya. Semakin kurangnya pergerakan itu pastinya akan meningkatkan output ya. Kemudian menurut Henry, munculnya pemikiran baru dari Henry James itu menggagas ide bahwa seharusnya seorang mandor itu mampu memberi pendidikan
kepada karyawannya untuk lebih rajin, ya, dan kooperatif. Kemudian Jen juga mendesain sebuah grafik untuk membantu manajemen yang disebut sebagai Jen's Card, ya, yang digunakan untuk merencanakan dan mengontrol pekerjaan. Kemudian Henry Fayol. Nah, tadi sudah saya sampaikan, Mas Mbak semuanya. Nanti pastinya di dalam Henry Fayol ini akan familiar sekali, ya, di mana Henry Fayol ini mengajukan 5 gagasan fungsi utama manajemen. Ada apa saja, Mas Mbak semuanya? Ada perencanaan, ya, ada pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, ya. Nah, 14 prinsip manajemen Fayol ini ada pembagian kerja, wewenang, ya, disiplin, kesatuan perintah, kemudian kesatuan pengarahan, kepentingan individu, ya, kepentingan individu di bawah kepentingan organisasi. Ada penggajian, sentralisasi, hierarki, perintah, stabilitas staf, inisiatif, esprit de corps, ya. Pada Henry Fayol ini, Mas Mbak semuanya, kita sudah membahas di pertemuan pertama, ya, kemarin, ya. Masih ingat, ya, Mas Mbak semuanya? Oke. Kemudian untuk Max Weber, ini menggambarkan suatu tipe ideal organisasi yang disebut sebagai birokrasi, bentuk organisasi yang didirikan oleh pembagian kerja, hierarki yang didefinisikan dengan jelas, peraturan ketetapan yang rinci, dan sejumlah hubungan interpersonal. Teorinya tersebut menjadi contoh desain struktural banyak organisasi sekarang ini. Kemudian untuk Mary Parker, ini Mary Parker itu mengajukan adanya suatu filosofi bisnis, ya, yang mengutamakan integrasi sebagai cara untuk mengurangi konflik. Kemudian ada Follett juga mempercaya bahwa tugas seorang pemimpin adalah untuk menentukan tujuan organisasi dan mengintegrasikannya dengan tujuan individu dan tujuan kelompok, ya. Follett berpikir bahwa organisasi harus didasarkan pada etika kelompok daripada individualisme. Dengan demikian, manajer dan karyawan seharusnya memandang diri sebagai mitra, ya. Kemudian untuk Chester, pada tahun 1938 ini, ya, menuliskan buku yang berjudul The Function of the Executive, ya. Bernard melihat perbedaan antara motif pribadi dan organisasi. Bernard menjelaskan, ya, mengenai efektif, efisien. Menurut Bernard, efektif berkaitan dengan pencapaian tujuan dan efisiensi adalah sejauh mana motif-motif individu dapat terpuaskan. Bernard juga mengembangkan teori penerimaan otoritas yang didasarkan pada gagasan bahwa atasan hanya memiliki wewenang jika bawahan menerima otoritasnya. Kemudian kita lihat di dalam aliran perilaku. Nah, aliran perilaku ini ada eksperimen, ya. Kemudian Mas Mbak semuanya, ada pabrik, kaitannya pabrik ini pastinya milik Westers, ya, elektrik, di mana dari tahun 1920 sampai 1930, ya. Kajian ini awalnya bertujuan mempelajari pengaruh berbagai macam tingkat penerangan lampu terhadap
produktivitas kerja, ya. Nah, di sini akan diketahui hasil kajian untuk mengindikasikan ya bahwa ternyata jabatan atau lama jam kerja, kemudian periode istirahat maupun upah itu lebih sedikit pengaruhnya terhadap output pekerja dibandingkan tekanan kelompok, penerimaan kelompok ya, serta rasa aman gitu ya. Peneliti menyimpulkan bahwa norma-norma sosial atau standar kelompok merupakan penentu utama perilaku kerja individu. Kita akan mengetahui aliran kuantitatif ya. Aliran kuantitatif ini adalah penggunaan sejumlah teknik kuantitatif seperti statistik ya, model optimasi, model informasi atau simulasi komputer untuk membantu manajemen mengambil keputusan. Nah, setelah Perang Dunia II ini berakhir, nah ada teknik-teknik matematika dan statistika ya yang digunakan untuk memecahkan persoalan militer itu diterapkan di sektor bisnis. Nah, pelopornya adalah kelompok perwira militer ya yang dijuluki WiSkits yang bergabung dengan Ford Motor Company. Pada pertengahan 1940-an, mereka menggunakan metode statistik dan model kuantitatif untuk memperbaiki pengambilan keputusan di Ford ya. Kemudian teori kontemporer. Nah, untuk teori kontemporer ini kita lihat menurut Edward Deming ya pada tahun 1900 sampai 1993. Ada era modern, kemudian total quality management TQM di abad ke-20 ya. Strategi manajemen yang ditujukan itu untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses dalam organisasi. Kemudian tadi Mas Mbak semuanya dari Edward Deming itu berpendapat ya bahwa kebanyakan permasalahan dalam kualitas itu bukan berasal dari kesalahan pekerja ya, melainkan sistemnya. Nah, gitu ya. Dan menekankan pentingnya meningkatkan kualitas dengan mengajukan teori 5 langkah ya. Teori 5 langkah ini reaksi berantai bila kualitas itu ditingkatkan. Yang pertama itu ada biaya. Biaya akan berkurang karena berkurangnya biaya perbaikan. Sedikitnya kesalahan, minimnya penundaan, dan pemanfaatan yang lebih baik atas waktu dan material. Kemudian produktivitas meningkat. Ya, kemudian yang ketiga ini ada pangsa pasar meningkat karena peningkatan kualitas dan penurunan harga. Kemudian profitabilitas perusahaan itu meningkat sehingga dapat bertahan dalam bisnis. Nah, yang terakhir ini adalah jumlah pekerjaan meningkat ya, di mana tadi Mas Mbak semuanya Deming ini menekankan pentingnya meningkatkan kualitas yang dimana kaitannya tentang teori 5 langkah reaksi yang berantai ini ya. Jadi Mas Mbak semuanya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk Pak Dendi ya, yang kemudian Bu Tanti, Pak Bambang dan Pak Awi. Terima kasih untuk perkuliahan di pagi hari ini, dan terima kasih untuk mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus cabang. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya dan Mas Mbak semuanya. Saya serahkan untuk di kampus masing-masing cabang dengan Bapak
ibu dosen pendamping masing-masing. Dan kemudian mungkin saya ingatkan untuk presensi di Siakat pada pertemuan kedua. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Biasa connection. Tak kecil-kecil ya. Ada salah saya. Terima kasih Pak Bambang. Izin live Oke, dulu. sami-sami Bu. Pak Awi, Pak Dendi, dan Bu Tanti.